Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Baik, kabarnya sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat pagi ini, Baik, insya Bang Allah. Dula, di pagi hari ini kita akan Ya, menyoroti beberapa hal ya. Di antaranya ini ada yang viral nih pas Idul Adha kemarin, Bang Dula. Biasanya kalau pejabat itu memberikan statement atau orang yang menjadi sorotan publik gitu ya, membuat pernyataan, ya, membuat apa itu pasti langsung disorot oleh masyarakat. Baru-baru ini beredar kan di ya, media sosial sebuah video yang menampilkan momen Ketua KPU RI Hasyim Asyari ini memberikan khotbah nih saat sholat Idul Adha di Masjid Raya Baitur Rahman Semarang, Jawa Tengah. Karena di situ ada jamaahnya, salah satu adalah Presiden Jokowi. Lalu detik-detik Ketua KPU ya, isi khotbah juga kan ini disorotinya mengenai kalimat atau mengenai sifat kebinatangan yang harus dihilangkan, yang harus dipotong gitu ya, yang harus dikorbankan ketika momen Idul Adha ini. Menjadi perbincangan publik karena apa yang disampaikan itu seperti menyindir banyak pihak gitu ya, bahwa sifat-sifat kebinatangan, kerakusan, kekuasaan ini kan terjadi di negeri ini. Ini yang ingin kami minta bagaimana Bang Dullah melihat tema ini diangkat gitu di depan eh, pejabat publik lalu menjadi viral di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang kedua juga kita ingin menyoroti Bang Dullah, ini kan ya, jelang pilkada. KPK mengatakan statementnya diberitakan oleh beberapa media, ketika jelang pilkada pengadaan barang dan jasa itu menjadi ladang korupsi yang paling besar. Nah, bagaimana sebenarnya pihak terkait gitu ya untuk bisa mengontrol hal ini? Perubahan-perubahan apa sebenarnya yang dilakukan? Kenapa pesta pilkada itu selalu jadi ajang untuk korupsi? Apakah sistem yang salah atau bagaimana? Nah, ini kita juga ingin menyoroti itu, Bang Dula. Selain nanti satu lagi juga tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, bagaimana dalam sorotan Bang Dula? Itu Bang Dula, monggo silakan. ya. Yang pertama soal khotbah Ketua KPU di Semarang, Jawa Tengah. Syarat orang menjadi khotib itu bukan hanya menguasai ayat-ayat Al-Quran dan hadis, tapi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan kabura maqtan indal amtaqulu ma la taf'alun. Murka Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakannya. Sehingga dari ayat dan juga beberapa hadis, Ketua KPU itu tidak layak menjadi khotib, baik khotib Jumat maupun khotib Idul Iya, iya. itu ada. Iya, iya. Gitu. Kenapa? Karena dia 4 kali kena sanksi Hmm. dari Bawaslu dan kemudian Badan Pengawas KPU, Hmm. mulai dari isu selingkuh, kemudian isu macam-macam Iya, iya. seperti itu. Jadi dia tidak layak untuk menjadi khotib. Persoalannya adalah kenapa dia jadi khotib. Disinilah yang disebut dengan korupsi politik, korupsi material, korupsi. Jadi sehingga begitu maka yang harus diselidiki oleh wartawan atau para aktivis, kenapa bisa DKM pelaksana Idul Adha di Semarang itu mengundang Ketua KPU? Apakah karena sama-sama orang Semarang, sama-sama orang Jawa Tengah? Nah, itulah yang Iya, disebut iya, dengan iya. nepotisme dan seterusnya. Hmm. Nah, kemudian jika bicara tentang sifat kebinatangan, nah biasa kalau orang di kampung itu mengatakan bahwa kalau menunjuk orang itu jari telunjuk ke depan, 4 jari ke diri sendiri, seperti itu. Iya, iya. Jadi berarti bahwa dia menunjuk orang apa kepada Jokowi, kepada siapa saja, tapi 4 buat dirinya sendiri. Dan dirinya sendiri itu karena sudah diberikan sanksi berapa kali, sanksi terakhir, tapi tidak pernah dipecat. Iya. Kenapa tidak pernah dipecat? Karena Jokowi dengan Ketua Hasyim Asyari ini, Ketua KPU adalah satu geng. Nah, mulai dari 2019 sampai 2024, sehingga dengan begitu maka kenapa harus dilindungi seperti itu. Nah, oleh karena itu maka wajar kalau misalnya dia tidak dipecat oleh Jokowi sebagai Ketua KPU.
kemudian kalau bicara tentang sifat kebinatangan, coba diperhatikan. Binatang yang paling buas itu adalah harimau, macan, singa. Tapi adakah bukti di dalam sains atau kehidupan sehari-hari di dunia ini harimau memakan anaknya sendiri, atau singa memakan anak sendiri, atau macan memakan anaknya sendiri? Bahkan kemudian dia harus melindungi anaknya dari segala serangan gangguan dari pihak lain. Nah, lantas kemudian kenapa binatang yang dipersalahkan, sementara bosnya atau dirinya sendiri yang justru kemudian melakukan sikap-sikap yang gila harta, gila kekuasaan, gila materi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada mahkamah HAM, hak asasi binatang, maka kemudian binatang bisa mengajukan gugatan kepada Komisi Hak Asasi Binatang bahwa mereka difitnah dan seterusnya. Tapi karena tidak ada Komisi Hak Asasi Binatang, maka kemudian binatang-binatang tidak melakukan proses protes atas mencemarkan nama baik mereka seperti itu. Tapi persoalannya adalah bahwa dalam salah satu hadis disebutkan bahwa salah satu tanda orang beriman, salah satu tanda orang bertakwa adalah rasa malu. Nah, apakah kemudian Jokowi itu merasa tersindir atau tidak? Kalau merasa tersindir artinya masih ada imannya. Tapi kalau merasa tidak tersindir berarti tidak ada imannya. Nah, oleh karena itu maka ada orang yang mengatakan bahwa Jokowi itu menderita penyakit psikopat. Psikopat itu kalau orang kampung ya sakit jiwa lah seperti itu. Karena apa yang dilakukan dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa setan, iblis membuat apa yang dilakukan orang penjahat itu melihatnya sebagai yang indah. Jadi bulat ini semua indah, semua indah, semua indah seperti itu. Misalnya Menteri Koordinator Sumber Daya Manusia itu mengatakan bahwa korban daripada anjol itu pinjaman online itu akan diberikan bantuan kepada keluarganya. Nah, ini kan satu persoalan yang seharusnya tidak pandai menari lantai dipersalahkan. Nah, seharusnya kan kenapa orang yang membuat kejahatan dibantu keluarganya? Kan seharusnya kan kemudian harus diberikan sanksi, sehingga keluarganya kenapa membiarkan suaminya atau anaknya atau istrinya melakukan kegiatan pinjol seperti itu. Tapi kemudian dilakukan oleh Menteri Koordinasi Sumber Daya Manusia seperti itu. Lantas kemudian Jokowi dengan wajah yang datar saja, tidak ada itu, tidak ada seperti itu. Jadi antara menteri dan presiden itu berbeda pendapat seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka ini problem serius dalam sifat kebinatangan itu yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu manusia itu dalam kejahatan yang tertentu itu lebih rendah derajat daripada hewan, seperti itu. Karena nafsu kekuasaan, nafsu dan seterusnya seperti itu. Kenapa babi itu diharamkan oleh Islam? Bukan hanya karena zatnya, tapi juga sifatnya, yaitu para babi-babi jantan itu bisa antri dengan sabar menunggu giliran untuk menyetubuhi perempuan satu jantan. Itu mereka bisa antri begitu menunggu, melihat selesai baru gantian. Itu salah satu nafsu yang dimiliki oleh babi yang serakah, yang segala macam, sehingga itu diharamkan oleh Islam. Bukan hanya dagingnya, tapi juga karena sifat serakah dari babi seperti itu. Itu pertama persoalan khutbah Hasyim Asy'ari di Semarang. Yang kedua persoalan pilkada ladang korupsi. Pilkada yang menjadi ladang korupsi nih menurut KPK. Ya, jadi saya sudah sering kemukakan di berbagai kesempatan bahwa hasil survei KPK 2019 itu menemukan bahwa dari sekian 575 anggota DPR itu hampir 50%, 49, sekian itu adalah pengusaha. Nah, karena pengusaha maka orientasinya adalah orientasi bisnis. Dari 575 itu hanya sekitar 10% yang bersih, terpilih dengan suara yang bersih.
Yang lainnya itu didatangi oleh konglomerat untuk dijanjikan Anda tinggal terima bersih kalau misalnya dealnya adalah 2 proyek dan undang-undang. Hasil survei KPK itu juga menyebutkan bahwa untuk caleg DPR pusat kalau dia tokoh itu minimal 1 M. Tokoh itu misalnya Agim, UAS itu minimal 1 M. Tapi kalau bukan tokoh itu 5 sampai 10 M. Itu 2019. Yang sekarang ini 2024 itu minimal 10 M sampai 100 M bahkan 50 M seperti itu. Ada tokoh partai besar, pengusaha besar di Jakarta itu sampai 20-an M tidak terpilih seperti itu. Saya juga pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu di Radio Rasini bahwa suara terbesar di Sulawesi Selatan 150.000 suara untuk DPR pusat, dia mengeluarkan 150 M. Satu suara 1 juta, jadi 150 M. Nah, untuk gubernur di Kalimantan Selatan pilkada yang lalu itu 700 M Kalimantan Selatan. Dia ini bos batubara di Kalimantan Selatan. 700 M, hampir 1 triliun. Itu 2022. Ini sekarang 2021. Ini sekarang 2024. Berarti tambah meningkat lagi seperti itu. Kesalahan dari KPK adalah bahwa baru disampaikan warning itu pada saat mau menjelang pilkada. Kenapa tidak pada waktu yang lalu? Misalnya KPK setelah sudah kemudian pada akhir periode dan kemudian Jokowi sudah mulai berkurang kekuasaannya karena nanti beberapa bulan lagi selesai, baru berani setelah ketua KPU-nya ditersangkakan, diberhentikan, digantikan oleh ketua KPU yang sekarang, tinggal beberapa bulan mau menebus dosa-dosa mereka, maka kemudian mencoba mengajukan statement itu. Padahal kalau KPU itu serius, KPK itu serius seperti KPK zaman-zaman yang lalu, itu sudah diproses ketua KPU karena ada proses alat yang direkap itu di sana ada money politik. Kenapa sekian miliar dilakukan itu kemudian ternyata tidak bisa dipakai seperti itu. Sebenarnya KPK sudah bisa proses itu. Ada gratifikasi, dan seterusnya. Tapi KPK tidak, karena KPK masih di dalam kendali Jokowi seperti itu. Nah, sekarang ini ketua KPK yang sekarang ini itu saya anggap orang yang paling kecil dosanya di pimpinan KPK. Kenapa? Karena teman-teman di KPK itu curhat bahwa ini pimpinan KPK kok curhat kepada pegawai. Dia bukan melakukan tugasnya sebagai pimpinan KPK. Jadi tidak berani melawan Firly, karena Firly itu adalah orangnya Jokowi, Firly itu adalah orang Tito, satu-satu daerah dengan orang Tito, sehingga kemudian mereka tidak berani untuk melawan Firly. Setelah Firly sudah dipecat, baru sekarang berani. Nah, karena itu maka bisa saja kemudian KPK itu mempunyai sasaran target tertentu, katakanlah Jakarta, kemudian Medan, kemudian Surabaya, kemudian Makassar, kota-kota strategis. Mereka kirim petugas pemantau untuk memonitor itu sampai di mana, sehingga kemudian bisa menjadikan 1 kasus, 2 kasus, 3 kasus kota-kota besar untuk tidak berulang lagi pada 2029 nanti. Itu soal pilkada. Memang tidak bisa karena rakyat memang semua seperti itu. Mereka tidak bicara tentang visi misi. Mereka bicara tentang wanipiro, berapa yang harus diberikan, uang dan seterusnya. Itu soal pilkada. Yang ketiga, evaluasi mengenai pelayanan ibadah haji di tahun ini. Ini kan menjadi sorotan juga nih. Jadi sebenarnya jadi begini, ibadah haji itu relatif teratur dan baik, sedikit baik. Itu ketika Pak Muhammad Yasin, mantan Wakil Ketua KPK, menjadi Irjen Departemen Agama. Dan kemudian saya waktu itu juga badal haji 2014 ketika beliau full di sana di kota, di Mekah dan di Jeddah dan seterusnya seperti itu. Itu bisa tertib dan seterusnya, baik bis segala tertib dan seterusnya. Sesudah itu memang kemudian karena Pak Yasin ini yang kemudian tersangkakan Menteri Agamanya, atasannya dilaporkan KPK, kemudian ditangkap oleh KPK. Seperti itu. Jadi memang selama sistemnya masih seperti yang sekarang itu, ibadah haji tidak sepi daripada korupsi. Ibadah haji tidak sepi daripada penyimpangan.
Misalnya contohnya Hmm. begini, Hmm. waktu saya pertama kali haji 2008 di Madinah, saya di briefing oleh pimpinan Hmm. jamaah kelompok itu dari Kementerian Agama Hmm. bahwa nanti sampai di Mekah terus langsung kemudian hari Arafah pergi ke Arafah wukuf. Terus Hmm. saya tanya, kenapa tidak ke Mina? Harus kan sunnah itu nginap dulu di Mina 1 malam, Iya. dari Mina baru terus ke Arafah. Iya. Terus dia bilang bahwa sarananya tidak ada, belum Hmm. dipasang kemah apa semacam. Saya karena baru pertama kali ke Mekah, ke Madinah, jadi saya percaya saja Hmm. itu 2008. Hmm. Nah, setelah di Mekah ada beberapa hari tinggal, kemudian pergi melakukan wisata lihat tuh, Hmm. sampai ke Mina. Hmm. Di Mina saya lihat ternyata sudah ada kemahnya. Iya, iya, Yang iya. belum ada kemah itu adalah Arafah. Mina itu kemahnya permanen. Hmm. Arafah yang tidak permanen, pasang Hmm. seperti itu. Hmm. Akhirnya kemudian saya berpikir, jadi intuisi saya sebagai orang KPK, Hmm. kalau 200.000 orang itu datang ke Mina, makan pagi, makan siang, makan sore, Hmm. 3 kali katakanlah 10 rial saja, 30 rial. Iya. Kali 200.000 sudah berapa itu? Oh. Kemudian bisnya itu berapa puluh bis dan seterusnya. Oh, iya, Seperti iya, itu. iya, iya. Jadi di situ rupanya ternyata kemudian saya Hmm. memahami konteks seperti itu. Maka kemudian satu jemaah, dia karyawan di DKI, dia Hmm. karena juga alumni HAMI, beritahu sama saya, Hmm. Bang, boleh nggak izinkan saya periksa soal pemakanan di hotel, Hmm. baik Madinah maupun Mekah. Oke, Hmm. silakan. Iya. Nah, semua tukang masak kan orang Indonesia, jadi bisa Iya. berbicara bahasa Indonesia. Heeh. Maka kemudian tukang masak baik di hotel di Madinah maupun Mekah itu mengatakan sebenarnya anggarannya dari sana itu sekian puluh real, Heeh. tapi sampai kepada hotel tukang masak itu separuh real. Jadi Wah. korupsinya juga di situ, makanan seperti itu. Jadi memang itu penuh dengan dengan korupsi. Hmm. Begitu juga tentang penginapan. Kenapa Malaysia bisa kemudian mempunyai hotel penginapan yang sudah disewa sekian tahun, Hmm. sehingga kemudian tidak naik turun itu biaya penginapan itu, Iya, karena iya. biaya yang mahal itu kan biaya Penginapan. penginapan dan pesawat terbang kan, itu yang mahal. Nah, oleh karena itu maka dulu waktu saya masih di KPK dan kemudian pertemuan dengan DPR, saya katakan dana abadi haji dan abadi haji itu dibelikan pesawat terbang, apakah 1, 2, 3, sehingga kemudian jamaah haji itu sudah tidak lagi diberatkan dengan biaya Ongkos pesawat terbang pesawat. seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, lantas ada yang tanyakan, tapi kalau tidak musim haji bagaimana? Bisa digunakan untuk umroh sekarang itu kan Iya, luar iya, biasa seperti iya. itu. Jadi tetap berfungsi sehingga biaya transportasi bagi jamaah haji itu menjadi kecil. Tapi kalau itu dilakukan maka tidak ada lagi kesempatan untuk korupsi. Nah, itu. Seperti tidak ada lagi komisi dari seperti. Iya, iya. Jadi memang ibadah haji ini penuh dengan korupsi, penuh dengan seterusnya. Peluang. Nah, oleh karena itu maka coba perhatikan haji khusus, ibadah jamaah haji khusus itu kan makannya kan luar biasa kan, penginapan seperti. Tapi kalau yang reguler ya itulah dikasih saja nasi kotak dan seterusnya kalau di Mekah. Kalau di Madinah juga nasi kotak juga. Kalau di Mekah sudah dikembalikan uang ke kita makan sendiri seperti itu. Jadi oleh karena itu maka kalau korupsi, 2 menteri agama ditangkap itu kan soal seperti itu. Soal makanan, soal hotel, penginapan dan seterusnya. Jadi oleh karena itu maka saya menyarankan sebagai kesimpulan dari soal haji ini, jangan lagi ditangani oleh Kementerian Agama, tapi ditangani seperti di Malaysia itu tabung haji. Jadi tabung haji itu khusus, jadi semacam BUMN. Nah, di Malaysia itu kalau haji pertama kali itu 50%, bayarnya 50%. Kalau kedua kali baru bayar 100%. Kenapa? Karena ada subsidi. Subsidinya dari mana? Jadi jamaah haji Malaysia itu dana mereka itu digunakan sesuai dengan perjanjian mudharabah dengan jamaah haji, digunakan untuk proyek dan kemudian hasilnya itu mensubsidi jamaah haji seperti itu. Nah, kalau kita kan sekarang baru berapa tahun tapi kan
tidak ada perjanjian dengan calon jemaah haji bahwa uang Anda kami gunakan untuk begini. Iya. Nah, sehingga kemudian sekarang itu kan uang ONH itu mahal karena dana simpanan dana haji itu sudah tidak ada di bank. Iya. Itu dipakai untuk bangun infrastruktur Oh. dari Aceh sampai Papua. Itulah sebabnya maka 2 tahun terakhir ini ONH itu 50 juta lebih karena tidak ada subsidi. Tidak ada subsidi. Sehingga langsung dari jamaah. Memang dari dulu itu 40-an 50-an juta realnya itu. Tapi karena ada subsidi, maka kemudian cuma 30 juta kalau waktu yang lalu 25 pertama saving, kemudian melunasinya 35 juta atau 10 juta seperti itu. Nah, sekarang dana itu tidak ada, maka kemudian dikembalikan kepada jamaah itu sendiri sehingga banyak tidak bisa berangkat karena tidak cukup seperti itu. Nah, itulah sekarang salah satu bukti ketika Muhammadiyah mau tarik uangnya dari BSI, itu kelabakan karena uang itu tidak ada. Kelabakan seperti itu. Nah, uang itu tidak ada seperti itu. Jadi itu problem ketika misalnya kita simpan uang di bank yang bukan syariah dan seterusnya atau tidak kontrol, itu berbahaya sekali. Jadi itu persoalan jemaah haji seperti itu. Sebagai penutup calon jemaah haji ya namanya juga sebenarnya dibandingkan jamaah Rasulullah kan tidak ada kemah. Para sahabat kan tidak ada kemah. Jadi memang itu ibadah fisik, fisik. Jadi kalau misalnya mau seperti di hotel apa segalanya itu bukan haji, itu turis wisata dibanding kepada jamaah Rasulullah dan para sahabat. Tapi jangan sampai kemudian disalahgunakan sehingga kemudian untuk kesempatan untuk korupsi dan seterusnya. Begitu Mas Angga. Baik Bang Dullah, terima kasih banyak ini atas dialognya di pagi hari ini. Semoga Bang Dullah selalu sehat ya. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Amin. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.